yang berkaitan dengan penerimaan atau golongan yang berhak menerima. Ini perlu pembahasan sedikit biar kita paham. Allah berfirman, "Innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Ini ada 8. Yang pertama, orang fakir. Ini sudah kita ketahui. Ukurannya secara umum, orang fakir itu orang bukan tidak punya kerja. Ada sebagian ulama mengatakan orang fakir itu enggak punya kerja dan dia makannya harus mencari di hari itu. Tapi makna diantara dari kefakiran ini adalah dia punya kerja, tapi hasilnya tidak sampai separuh dari kebutuhannya. Misalkan 1 bulan dia butuh uang 2 juta. Penghasilannya di bawah 1 juta. Nah, ini fakir namanya. Orang paling rendah pemasukan dan paling butuh untuk dizakati, mendapatkan zakat. Makanya posisi pertama. Kalau ada ini beri ini. Karena ini akan benar-benar merasakan nikmat zakat itu. Ketika kita memberi ke orang seperti ini, dia akan benar-benar merasakan dan benar-benar mensyukuri. Kemudian yang kedua, miskin. Orang miskin itu secara umum maknanya kebutuhannya itu melebihi pemasukannya. Tapi kebutuhan bukan berarti kebutuhan foya-foya. Ini kebutuhan normal. Dia punya anak 5, pekerjaannya yang dia lakukan tidak sampai kemudian sebulan mencukupi kebutuhan mereka. Karena anak-anaknya harus ada yang melanjutkan sekolah dan semisalnya. Nah, ini miskin di atasnya, masih lebih mampu. Ini tidak perlu dibahas. Sudah tahu insyaallah. Kemudian yang ketiga, ini akan saya bahas. Al-amil. Al-amil. Amil itu adalah orang yang digunakan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mekanisme zakat, baik pengambilannya ataupun penyimpanannya ataupun pembagiannya. Ini namanya amil. Nah, dalam hal ini ada 3 kriteria. Kadang-kadang kita masih bingung. Apakah misalkan seperti masjid, seperti apa? Ini masuk amil, apa masuk penyalur, apa masuk apa? Ada 3 minimal kriteria. Yang pertama, amil yang ma'dzun. Ma'dzun itu mendapat izin. Berarti izinnya harus dari berwenang. Karena amil termasuk yang memperoleh Pak nanti. Boleh ngambil dia. Kemudian yang kedua, ada yang bersifat al-mufawwadah atau al-mufawwad oleh orang-orang Islam yang ada di sana. Ini biasanya dilakukan di daerah-daerah seperti di Eropa. Kalau yang pertama tadi yang ma'dzun mendapatkan izin atau sertifikasi dari pihak berwenang, ini biasanya di Darul Islam. Yang negara-negara Islam, berarti memang benar-benar aturannya aturan Islam. Maka amil zakat di sini harus mendapatkan sertifikasi dari tadi. Indonesia ini masih diperdebatkan, apakah ini Darul Islam apa bukan. Kalau tidak, maka nanti ke muwaddaf tadi. Biasanya begitu, biasanya saja begitu. Bukan kaidah yang harus paten ya. Mufawwad bukan mufawwad minal mujtama al-muslim. Jadi ada lembaga yang memang oleh orang-orang Islam di tempat itu memang diserahkan untuk mengelola zakat. Jadi tidak dari pihak berwenang. Penting di situ ada komunitas muslim, ya sudah kita serahkan ke fulan atau ke masjid fulan atau ini. Itu boleh. Kemudian yang ketiga, taukil. Nah, yang kedua tadi, yang ma'dzun dengan yang mufawwad itu boleh mengambil dari harta zakat. Karena dia amil.
Tapi yang ketiga itu namanya taukil, mewakilkan. Nah ini tidak boleh mengambil sebagai amil daripada harta zakat tadi, nggak boleh kalau dia sebagai wakil. Nah kan kayak misalnya panjenengan mau zakat, nggak tahu siapa yang akan saya beri. Kata saya bisa mengalokasikan zakat Anda, diberikan ke saya. Saya ini bukan amil, tapi saya sebagai wakil. Dia mewakilnya, saya wakilnya. Ini boleh, nggak apa-apa. Nah, apakah penyalur itu sebagai wakil apa tidak? Kalau memang memposisikan sebagai wakil, monggo, nggak apa-apa. Kayak misalnya masjid sini penyalur. Kalau sebagai wakil maka tidak bisa mengambil dari harta zakat. Tapi kalau sebagai mufawwad tadi, artinya orang-orang di sini sudah menyerahkan penyalurnya kepada mufawwad, itu hanya menyerahkan pembagiannya kepada masjid ini, maka kita boleh, masjid boleh ngambil sebagai amil yang bekerja, bukan masjidnya, yang bekerja di masjid ini loh, panitianya loh, boleh. Karena mufawwad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tukang ngambilnya, ini nggih, yang amil, biar kita tahu saya ini bisa ngambil zakat apa enggak. Monggo kalau enggak panjenengan memang sebagai amil boleh, wal amil alaiha boleh. Tapi sampai dari 3 ini sebagai apa? Misalkan sebagai pengambil zakat, ada memang. Ternyata di sini enggak usah ambil, orang-orang datang ke masjid. Berarti sebagai penyimpan, di sini ada tempat disimpan, dijaga. Panitia penjaga mal zakat, boleh. Ini sebagai amil karena dia bekerja di dalam perzakatan ini. Kemudian yang ketiga sebagai pembagi. Ini zakat dibagikan ke tempat fulan. Dia bingung mengurusi zakat. Ini sebagai amil boleh mengambil dari harta zakat. Ini secara singkat. Zakat ini panjang. Saya berusaha sederhana mungkin, sudah isyraf. Enggak apa-apa, saya lanjutkan sebentar. Al-mu'allafah qulubuhum. Ini orang-orang baru masuk Islam, sudah kita tahu. Al-mukatab ini budak, wal gharimina, orang yang punya hutang. Tapi hutang bukan untuk kemaksiatan. Hutang ya, ada 3 kriteria hutang. Hati-hati nanti ditanya lagi tentang masalah hutang ini. Tidak semua orang berhutang kemudian kita zakati. Nah, zakat ini memang untuk orang berhutang boleh, tapi tidak semua orang berhutang mendapatkan bagian dari zakat ini. Ada beberapa kriterianya. Kemudian ada namanya fi sabilillah. Nah, ini fi sabilillah. Boleh ambil zakat, boleh. Fi sabilillah. Misalkan pengertian fi sabilillah ini harus kita pahami. Ada yang ketat bahwa yang menerima zakat itu harus manusia. Harus manusia. Bukan semen, bukan bangunan, bukan. Harus manusia. Nah, ini ketat ini, ya. Jadi yang 8 golongan tadi kalau kita lihat itu manusia semua. Orang fakir, orang miskin, orang itu manusia semua. Maka dalam hal ini tidak boleh kemudian dialokasikan kepada yang lain. Ini yang ketat ini. Ini yang memaknai bahwa fi sabilillah adalah al-ghuzah. Ghuzah itu orang yang berperang. Jadi memaknai fi sabilillah yang mereka yang berperang di medan perang. Sekarang enggak ada. Berarti untuk yang satu ini kalau mau dipraktekkan ya mungkin mau di mana? Di Palestina ya. Perang. Bener musuhnya bener. Kalau musuhnya bener. Kalau sama-sama Islamnya jangan dikasih. Jadi fi sabilillah itu memang perangnya benar. Ini ghuzah. Yang kedua, memaknai fi sabilillah dengan makna lughawi. Bahwa sabilillah artinya di jalan Allah. Ini Imam Qaffal dari mazhab Syafi'i yang mengatakan, maka makna fi sabilillah ini tidak hanya terbatas kepada ghuzah, kepada orang-orang yang berperang saja, tapi fi sabilillah ini juga kepada wujuhul khair yang kemudian dikategorikan sebagai sabilillah. Artinya makna lugawinya at-tariq al-musil ila
ridhallahi subhanahu wa ta'ala, ila mardhatillahi subhanahu wa ta'ala. Apapun jalan, yang mana jalan ini bisa mengantarkan kepada ridha Allah, itu sabilillah. Ini makna luas. Nah, ini termasuk yang tidak ketat. Dan di antara yang membolehkan Imam Qaffal. Imam Qaffal salah satu imam dari mazhab Syafi'iyah. Berarti masih ulama-ulama klasik. Maka dalam hal ini luas sekali pengertiannya. Apapun yang sifatnya fi sabilillah, ya sudah, boleh. Terima, enggak apa-apa. Karena ini memang tujuan Allah. Nah, kemudian yang ketiga, fi sabilillah ini dimaknai jihad. Qardawi punya kitab namanya Fikih Zakat. Dia memaknai jihad, dan jihad itu untuk saat ini tidak harus perang. Jihad itu untuk saat ini tidak harus perang. Maka apapun yang sifatnya berhubungan dengan jihad, baik dengan lisan ataupun dengan dengan kolam tulisan ataupun dengan pedang, maka itu dinamakan jihad dan boleh menerima. Ini juga terbuka ini. Terbuka ini. Imam Qardawi menyebut salah satu hadisnya, Nabi pernah bertanya, ayyul jihad afdal? Pernah ditanya, jihad apa yang paling baik? Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kata Nabi, jihad yang paling baik itu adalah kalimat hak yang dikatakan di depan penguasa yang zalim. Enggak takut dia mau dihukum, mau di apa. Mungkin saya katakan hak di depan. Inilah hak yang benar dalam agama. Itu jihad, kata Nabi. Berarti jihad maknanya luas. Lebih luas lagi. Ini panjenengan monggo dari tiga hal ini mana yang akan dijadikan pegangan. Ini boleh. Yang kedua ini, yang kedua dan ketiga ini terbuka. Boleh. Dan saya juga pernah mendapatkan satu fatwa dari guru saya sendiri, Syekh Muhammad Al-Hafidz Shinqiti, dari gurunya Syekh Muhammad Fal Shinqiti. Wah, beliau itu biasanya punya santri beliau. Santri banyak, santri Pak. Kayak di sini pondok. Santrinya ini kalau sudah mau lebaran gitu ya, zakat-zakat yang datang ke beliau dikasihkan ke santrinya. Tapi dalam hal ini beliau tidak menjelaskan apakah dalam makna ini itu fi sabilillah atau fuqara. Maka kita harus jelas nggih. Kayak santri misalkan, santri diberi zakat. Dalam kategori apa? Kalau fi sabilillah ini juga masuk karena dia talabul ilmi, mencari ilmu dan tidak punya kerja, hanya cari ilmu tok. Dan itu juga jihad atau juga masuk fi sabilillah. Tapi tidak masuk kepada makna yang pertama tadi, yang perang tadi, yang orang berperang. Kemudian dia masuk juga kepada fuqara, karena fuqara itu orang yang tidak punya mata pencaharian. Saya lebih condong, kata guru saya ini, bahwa syekh saya membolehkan santrinya itu mengambil zakat untuk dirinya, untuk santri itu sebagai fuqara. Karena dia santri tidak punya pekerjaan dan yang membiayai biasanya lembaga pesantren itu. Enggak apa-apa. Kalau dalam hal ini makanya harus jelas untuk siapa kita mengeluarkan zakat itu, khususnya yang bertugas sebagai amil zakat. Karena ini penting, mudah-mudahan kita bisa benar-benar menyalurkan atau menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ada yang ketat tadi, ada yang terbuka, monggo nggak apa-apa. Itu semuanya fatwa dan semuanya memakai dalil. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Kalau panjenengan ikut yang ketat, nggih monggo nggak apa-apa. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang 8 adalah Ibnu Sabir, itu artinya musafir. Mudah-mudahan kita bisa bertambah wawasan kita tentang zakat ini. Ini ada banyak pembahasan tentang zakat, tapi saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita semua. Kita tutup nih.